Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 Bilal dan kelas 3 Mus'ab SD Islam Khairunas? Bertemu kembali dengan Ibu Rina. Insya Allah kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran, mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Masih di tema 3D atau tema 4 di subtema 1. Silakan disimak. Nah, masih ingatkah kalian apa itu hak dan apa itu kewajiban? Ini sudah kita pelajari di bulan yang lalu ya, pada tema 2. Oke anak-anak, Bu Guru ingatkan kembali, hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima dan kita miliki. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak sementara kewajiban kita tinggalkan. Pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita temui di mana saja ya anak-anak. Contohnya di rumah. Rumah merupakan tempat ternyaman untuk berkumpul, saling bertukar pikiran, dan lain-lain. Apabila hak dan kewajiban di rumah kita laksanakan dengan baik, maka akan tercipta keluarga dan rumah yang nyaman dan harmonis. Nah, berikut adalah hak-hak kita ketika berada di rumah. Yang ke-1 adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Lalu yang kedua, mendapatkan pendidikan. Ketiga, mendapatkan perawatan jika sakit. 4, mendapatkan waktu bermain bersama orang tua. 5, mendapatkan waktu bercerita kepada orang tua. 6, mendapatkan perhatian saat belajar. 7, mendapatkan uang saku jika orang tua kita mampu. 8, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kemudian yang ke-9, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat. 10, mendapatkan pakaian yang layak. 11, mendapatkan waktu istirahat yang cukup. 12, mendapatkan waktu belajar yang cukup. Yang terakhir, mendapatkan bantuan dari ayah dan ibu jika kita mengalami kesulitan. Nah, sedangkan kewajiban yang harus kita kerjakan di rumah adalah 1, bersyukur karena telah disayangi oleh orang tua. 2, mematuhi perintah orang tua selama itu baik. 3, membantu orang tua, kakak dan adik. 4, belajar dengan sungguh-sungguh. 5, menjaga kebersihan tempat tinggal kita. 6, menjaga dan menyayangi orang tua, kakak, adik, dan saudara kita. 7, membantu pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, menyiram tanaman, mencuci piring. Terakhir, mendoakan orang tua setiap hari. Nah, berikutnya kita selalu mengenakan pakaian yang kita pakai baik di rumah atau di luar. Nah, bagaimana hak dan kewajiban kita terhadap pakaian? Oke, diawali dengan fungsi pakaian. Apa fungsi pakaian itu? 1, dapat melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan, dan terik matahari.
Kedua, melindungi tubuh kita dari gesekan kulit dengan benda lain. 3, sebagai tanda status gender, membedakan laki-laki dan perempuan. 4, sebagai penutup aurat di tubuh kita. 5, melindungi tubuh dari gangguan serangga atau binatang lainnya. Yang keenam, sebagai baju profesi, baju guru atau baju dokter, polisi, dan lain-lain. Itu bajunya berbeda-beda. Selanjutnya adalah hak kita terhadap pakaian. Yang pertama, kita berhak mendapatkan pakaian yang layak pakai. Kedua, kita berhak mendapatkan pakaian yang bersih dan rapi. 3, kita berhak mendapatkan pakaian yang menutup aurat. Yang keempat, kita juga berhak mendapatkan pakaian yang tidak ketat, tidak tipis, dan tidak menerawang. Oke, kemudian kewajiban kita terhadap pakaian. 1, bersyukur karena memiliki pakaian. Kemudian merawat pakaian dengan baik. Yang ketiga, memakai pakaian dengan hati-hati. Keempat, menjaga pakaian agar tidak cepat rusak dan kotor. Kelima, mengenakan pakaian yang menutup aurat. 6, mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. 7, tidak mengenakan pakaian tipis. 8, mengenakan pakaian yang tidak ketat. 9, mengenakan kerudung bagi muslim perempuan. Nah, anak-anak, pakaian yang kita pakai pun harus dirawat dengan baik. Bagaimana cara merawatnya? Tentu kalian sudah tahu kan? Yang pertama, kalian harus mencuci pakaian jika kotor. Kemudian menjemur pakaian sampai kering. Selanjutnya menyetrika pakaian dengan rapi. Yang terakhir, melipat dan meletakkan pakaian di lemari dengan rapi dan baik. Oke, berikutnya adalah hak dan kewajiban kita terhadap tubuh kita. Oke, apa hak dan kewajiban kita terhadap tubuh kita? Yang pertama adalah hak. Hak kita adalah mendapatkan tubuh yang sehat. Kedua, mendapatkan makanan yang sehat. Yang ketiga, mendapatkan sarapan, makan siang, makan malam setiap hari. Kewajiban kita adalah yang ke-1, mendapat makanan yang bergizi, makan dengan teratur setiap hari. Ketiga, istirahat yang cukup. 4, rajin berolahraga. Yang kelima, minum air putih secara teratur. Oke, berikutnya adalah hak dan kewajiban kita terhadap makanan. Nah, anak-anak, untuk mendapatkan tubuh yang sehat, ada hak dan kewajibannya. Nah, manusia memerlukan makan dan minum setiap hari. Jika manusia tidak makan dan minum, tubuhnya akan terasa lemas, lemah, dan sakit, sehingga tidak akan mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari, dan beribadah kepada Allah pun akan merasa terganggu. Oleh karena itu, kita wajib menjaga tubuh kita. Nah, anak-anak, hak kita terhadap makanan yang pertama adalah mendapatkan makanan dan minuman yang bersih, sehat, bergizi setiap hari. Yang kedua, mendapatkan sarapan, makan siang, dan makan malam setiap hari. Berikutnya adalah kewajiban kita terhadap makanan. Kita bersyukur atas semua makanan yang ada. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan dan minum. Yang ketiga, memilih makanan yang sehat dan bergizi.
Keempat, mengambil makanan secukupnya saja. Yang kelima, menghabiskan makanan. Kalau dibuang-buang, mubazir ya. Yang keenam, minum air putih secara teratur. Terakhir, tidak boleh jajan sembarangan. Nah, oke, kewajiban terhadap makanan selanjutnya adalah yang kedelapan, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. 9. Sarapan sebelum memulai aktivitas. 10. Makan makanan yang sudah disediakan oleh ibu atau keluarga. Yang 11. Tidak berebut makanan dengan adik atau kakak. 12. Tidak membuang-buang makanan. Oke, berikutnya hak dan kewajiban kita terhadap tempat tinggal atau rumah kita. Nah, fungsi tempat tinggal itu apa ya? Nah, fungsinya adalah sebagai tempat berlindung dari bahaya cuaca panas, hujan, dan udara dingin. Yang kedua, tempat beristirahat dan melepas lelah. Ketiga, tempat berkumpul bersama keluarga untuk melepas rindu. Nah, anak-anak, banyak sekali orang-orang yang belum memiliki rumah, tetapi mereka tetap bahagia. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur karena sudah memiliki tempat tinggal yang layak. Lalu, apa saja hak kita terhadap tempat tinggal? 1. Kita berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Yang kedua, kita berhak mendapatkan tempat tinggal yang bersih dan rapi. Yang ketiga, berhak mendapatkan tempat tinggal yang aman dari pencurian, dari gangguan hewan buas, dan bencana alam. Yang keempat, berhak menggunakan fasilitas rumah dengan hati-hati. Kemudian, kewajiban terhadap tempat tinggal yang pertama, bersyukur karena kita telah memiliki tempat tinggal. Yang kedua, membantu orang tua menata dan merapikan rumah. Yang ketiga, menjaga kebersihan tempat tinggal kita. Keempat, menjaga fasilitas dan barang-barang yang ada di rumah. Yang kelima, menjaga keamanan tempat tinggal dengan cara mengunci pintu saat malam hari atau memasang CCTV. Oke, selesai. Kesimpulannya adalah hak dapat kita terima apabila kita melaksanakan kewajiban. Nah, sebaliknya, jika kewajiban kita kerjakan, berarti kita berhak mendapatkan hak kita. Oke, selesai. Oke anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Sampai di sini penjelasan Bu Guru. Kita masuk tugas. Oke, yang pertama adalah tuliskan oleh kalian kewajiban-kewajiban kita berkaitan dengan makanan. Yang kedua, apa manfaat istirahat yang cukup bagi tubuh kita? Ketiga, apa akibatnya jika kita tidak cukup dalam beristirahat? Selamat mengerjakan tugas kalian. Terima kasih. Oke, selesai penjelasan dan tugas dari Bu Guru. Silahkan kalian kerjakan dengan baik. Terima kasih sudah menyimak. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.